Halo kalian semua penikmat film di seluruh alam semesta yang indah jelita dan penuh cinta retorika dan kepalsuan ini, semoga kalian sehat selalu berserta keluarga. Karena kondisi musim kali ini sangat tidak menentu, kadang hujan kadang panas, dan yang paling ekstrem sekarang adalah musim pilpres di mana semua sedang panas-panasnya mengadu gagasan politik dan janji manis yang bikin diabetes, sesak nafas sampai batuk-batuk akibat angin yang gak punya KTP. Tapi bukan pilpres yang akan kita bahas pada konten kali ini. Melainkan kita akan membahas sebuah film superhero yang akan menyelesaikan masalah yang menghantuinya di masa lalu, serta bertemu dengan seorang anak yang sangat begitu ngefans dengan dirinya dan juga ingin menjadi seperti dirinya dan ingin menyelamatkan dunia bersama. Dan film ini berjudul The Marvels. Film dimulai dengan menunjukkan sebuah galaksi yang tidak diketahui. Namun anehnya dari galaksi tersebut mataharinya sangat redup seperti lampu kurang listrik. Kemudian terlihat beberapa kapal luar angkasa, kapal-kapal itu melewati sebuah portal menuju ke suatu planet. Orang-orang ini adalah bangsa Kree, yang dipimpin oleh seorang wanita cantik menggoda berkarisma yang bernama Suprema Darben. Darben dan pasukannya sedang mencari sebuah artefak kuno yang berisi sebuah gelang pusaka yang sangat sakti mandraguna. Darben kemudian memakai gelang itu dan mendapat kekuatan dari gelang pusaka itu, namun dia hanya menemukan satu gelang saja, yang sebenarnya gelang pusaka itu ada sepasang dan dia mulai bertanya-tanya di mana gelang yang lainnya. Yang sebenarnya satu gelang lainnya berada di tangan bocah SMA yang sangat ngefans dengan Captain Marvel. Anak ini bernama Kamala Khan, seorang gadis muslim yang memiliki cita-cita menjadi seorang superhero dan bekerja sama menumpas kejahatan bersama Captain Marvel. Dia adalah fans fanatik sejatinya Captain Marvel, terlihat dari kamarnya yang dipenuhi banyak poster Captain Marvel. Kamala memakai gelang pusaka itu, dia juga bisa menggunakan kekuatan gelang itu. Singkat cerita, gelang itu mengeluarkan cahaya aneh, dan kemudian Kamala terpental dan berteleportasi ke suatu tempat. Hal itu benar-benar sangat tiba-tiba dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian narator menjelaskan sebelum hari itu terjadi, di luar angkasa di sebuah pesawat, Carol Danvers, alias Captain Marvel, sedang rebahan mantap dan melihat kilas balik ingatan masa lalunya yang terlihat cukup kelam. Di kapal itu Carol tinggal dengan seekor kucing Oyen, kemudian singkat cerita Carol mendapatkan telepon dari Nick Fury dari markas Saber. Tujuan Nick Fury menghubungi Carol untuk membahas sebuah titik lonjakan yang mengganggu jaringan operasi Saber, dan titik lonjakan itu berada dekat dengan tempat Carol, dan Fury meminta tolong kepada Carol untuk mengecek titik lonjakan itu. Carol dengan senang hati OTW ke koordinat yang ditunjuk oleh Fury. Fury juga membahas sedikit soal keponakan Carol yang bernama Monica yang kini telah dewasa dan bekerja bersama Fury. Monica dan rekan-rekannya tengah memperbaiki sistem Saber yang terganggu akibat titik lonjakan yang muncul, kemudian Monica mendekati titik lonjakan itu. Di lain tempat, Carol yang tengah menelusuri tempat itu dan menemukan sebuah titik lonjakan. Di situasi itu komunikasi Monica dan Carol terhubung dan membuat obrolan di antara mereka sangat canggung dan terlihat Monica punya masalah yang belum selesai dengan Carol. Mengesampingkan masalah pribadi mereka, Carol menemukan sumber titik lompatan itu yang tidak bisa ditutup akibat tersangkut sesuatu. Di sana dia juga menemukan lubang galian ulah dari Darben dan pasukannya. Dia juga melihat sebuah artefak kuno yang bergambar gelang yang dicari oleh Darben. Kemudian Carol dan Monica secara bersamaan mendekati titik lompatan itu, karena terlihat sangat indah mereka berdua dengan sengaja menyentuh energi yang terdapat di dalam titik lompatan itu. Hal itu bersamaan juga dengan aktifnya kekuatan gelang Kamala yang sangat aneh, dan tiba-tiba mereka bertiga ditarik oleh sebuah energi yang membuat mereka bertiga berteleportasi dan bertukar tempat satu sama lain. Mereka bertiga menghadapi situasi yang sangat membingungkan di mana Monica yang terjatuh di tempat Carol dan dikejar-kejar oleh pasukan Kree, kemudian Kamala yang berpindah ke baju astronot milik Monica dan berputar-putar di luar angkasa hingga bertemu dengan Nick Fury. Sedangkan Carol berteleportasi ke kamar Kamala, di sana dia terkejut melihat kamar yang dipenuhi oleh poster dirinya, kemudian Carol turun dan bertemu dengan keluarga Kamala, situasi jadi semakin aneh, kemudian Carol pergi meninggalkan rumah Kamala dan berteleportasi ke tempat semula. Dia langsung menghadapi pasukan-pasukan Kree yang ada di sana, dia juga mendapat informasi kalau pemimpin mereka Darben sedang menuju ke Tarnax. Kemudian Carol langsung OTW ke Tarnax untuk mencari Darben.
Fury mengingatkan Carol untuk tidak bertindak gegabah dan pergi sesuka hatinya, namun Carol yang keras kepala tak mau mendengarkan Fury dan langsung OTW ke Tarnax. Di markas Saber, Fury dan Monica tengah mencari data tentang Kamala Khan. Di bumi, Kamala menceritakan pengalamannya di luar angkasa kepada keluarganya. Dia tampak senang karena mendengar Kapten Marvel sempat berada di kamarnya. Di sisi lain Carol telah sampai di sebuah planet yang bernama Tarnax, dan agar keberadaan Carol tidak terdeteksi oleh pesawat milik bangsa Kree, Carol mengaktifkan sistem kamuflase pada pesawatnya dan pergi sendiri menyusup ke kapal musuh. Tarnax adalah tempat pengungsian bagi bangsa Skrull. Mengapa mereka mengungsi? Sebenarnya bangsa Kree dan bangsa Skrull adalah saudara yang sama-sama tinggal di planet Hala. Namun mereka berperang dan menyebabkan bangsa Skrull mengungsi dari planet mereka dan terpecah ke seluruh alam semesta, dan salah satu tempat mereka mengungsi sekarang adalah di Tarnax ini. Bangsa Skrull dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Drog. Drog didatangi oleh pemimpin bangsa Kree saat ini yaitu Suprema Dar-Ben. Dar-Ben ingin menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dia juga menjelaskan akibat dari perang sipil yang berkepanjangan membuat atmosfer di Hala menjadi rusak. Itu semua membuat para rakyatnya sulit untuk bernafas. Selain itu di Hala kondisi matahari mereka yang redup dan membuat seluruh planet menjadi gelap, sumber dayanya habis dan planet mereka mengalami kehancuran. Dar-Ben ingin bekerja sama dengan Drog untuk membangun kembali Hala dan mengakhiri perselisihan antara kedua bangsa tersebut. Dia juga berjanji seluruh rakyat Skrull tak perlu lagi mengungsi, mereka akan diterima di Hala dan akan mendapat perlindungan langsung dari Dar-Ben. Di sisi lain Carol yang sedang menyusup ketahuan oleh beberapa penjaga Dar-Ben. Ketika Carol melawan dengan mengaktifkan kekuatannya, tiba-tiba Carol telah bertukar tempat dengan Kamala. Kamala berada di situasi yang berbahaya dengan pasukan Dar-Ben yang menyerangnya. Untungnya kucing Oyen milik Carol menelan penjaga yang hendak menyerangnya. Para pasukan yang lainnya mulai berdatangan. Kamala berusaha melindungi dirinya dengan kekuatannya. Dan hal yang sama kembali terjadi, Kamala kini bertukar tempat dengan Monica. Dia sangat terkejut dengan situasi yang dia hadapi sekarang, namun dengan kekuatannya dia berhasil bertahan dari serangan para pasukan itu. Kamala berpindah kembali di rumahnya membawa kucing Oyen peliharaan Carol. Kucing itu tiba-tiba memuntahkan para pasukan Dar-Ben. Para pasukan itu kemudian mengamuk dan menyerang Kamala dan keluarganya. Di tempat lain Carol berpindah ke markas Saber. Di sana dia bicara panjang bersama Fury. Dia mengaku kepada Fury kalau setelah dia menyentuh energi yang terdapat pada titik lompatan itu, semua hal ini pun terjadi. Fury mengingatkannya agar tidak asal menyentuh sesuatu apapun itu. Kemudian Carol mengaktifkan kembali kekuatannya dan tiba-tiba dia berpindah ke rumah Kamala. Di sana keluarga Kamala diserang oleh para pasukan itu. Keadaan semakin kacau. Karena setiap kali mereka bertiga memakai kekuatan mereka secara bersamaan, mereka bertukar tempat dan harus dihadapkan dengan situasi yang berbeda. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga berhasil menyelesaikan pertarungan yang membingungkan dan merepotkan itu. Kemudian Carol mengintip apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan Dar-Ben dengan bangsa Skrull. Dia kembali melanjutkan penyusupannya. Di lain tempat di rumah Kamala, Kamala sekeluarga tengah sibuk merapikan rumah mereka yang rusak akibat serangan dua prajurit itu. Mereka juga mengikat kedua orang itu agar mereka tidak mengamuk lagi. Kemudian seseorang mengetok pintu rumah mereka. Itu adalah Fury dan Monica yang datang untuk mencari Kamala. Di sana mereka menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia juga menjelaskan kekuatan Kamala yang bisa mengubah kekuatan cahaya menjadi materi fisik. Kamala sangat senang karena dia memiliki kekuatan berelemen cahaya sama seperti Kapten Marvel idolanya. Saking senangnya, dia mengaktifkan kekuatannya dan itu menyebabkan dirinya bertukar tempat dengan Carol. Carol yang baru bertukar tempat, sangat kebingungan melihat keluarga Kamala, ditambah pertemuannya dengan Monica keponakannya sendiri yang tiba-tiba, membuat suasana menjadi canggung satu sama lain. Dalam situasi itu mereka bertingkah profesional di hadapan keluarga Kamala. Dan Monica menjelaskan apa yang terjadi sekarang, yang intinya setiap kali mereka menggunakan kekuatan mereka bertiga secara bersamaan, mereka akan bertukar tempat secara otomatis. Dia juga menjelaskan pada bibiknya bagaimana dia mendapat kekuatan super sehingga dikenal menjadi Kapten Monica Rambeau seperti sekarang ini. Di tengah perbincangan itu, keluarga Kamala bertanya-tanya di mana putri mereka. Lalu Carol bertanya siapa Kamala, dan setelah dijelaskan,
Carol mencoba bertukar dengan Kamala namun tidak berhasil, kemudian Carol keluar dari rumah lalu terbang menuju ke Tarnax. Ketika di langit Carol secara tidak sengaja bertukar dengan Kamala, Kamala berada di ketinggian, namun Kamala tidak bisa terbang seperti Carol, situasinya sangat berbahaya karena dia akan jatuh. Fury memerintahkan Monica untuk terbang dan menyelamatkan Kamala, namun Monica belum pernah sekalipun terbang meskipun secara teori dia bisa. Situasi yang mendesak membuat Monica menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Kamala. Dengan berusaha Monica menggapai tangan Kamala, namun dia tidak bisa menahan beban tubuh Kamala selagi dia terbang. Kemudian Kamala menggunakan kekuatannya untuk membentuk sebuah perisai untuk menahan tubuh mereka saat jatuh. Sebelum mereka mendarat, secara tidak sengaja mereka bertukar kembali dengan Carol. Monica dan Kamala berada di Tarnax dan dikepung oleh pasukan musuh. Monica dan Kamala tidak menggunakan kekuatannya karena tidak ingin mereka bertukar kembali. Mereka kemudian didatangi oleh Suprema Darben. Darben bertanya siapa mereka pada bawahannya. Dia juga bertanya tentang kekuatan gelang itu untuk mencapai tujuan mereka. Di sana Monica melihat cahaya yang terpancar dari gelang yang ada pada Darben. Darben kemudian memakai gelang itu sebelum Carol datang kembali dan menyerang mereka. Kamala menyadari kalau gelang itu adalah gelang yang sama seperti miliknya. Kemudian Darben menyerang Monica dan Kamala, namun untungnya Carol datang dengan tepat waktu. Terjadi pertarungan singkat antara pasukan Darben melawan Carol, Monica dan Kamala. Namun anehnya kekuatan Carol tidak berpengaruh kepada Darben yang memakai gelang sakti tersebut. Karena kalah jumlah Darben kabur dari Carol dan kawan-kawan. Carol, Monica dan Kamala mengejar Darben hingga ke kamp pengungsian bangsa Skrull. Di sana mereka bertemu dengan Kaisar Drog. Kaisar Drog bertanya-tanya mengapa Carol ada di sini dan apa yang terjadi. Melihat Carol bersama para bangsa Skrull, membuat Darben murka dan mengklaim bahwa Skrull telah berkhianat kembali dengan Kree. Darben yang marah kemudian menggunakan kekuatan gelang itu untuk membuka sebuah titik lompatan yang menyerap apapun yang ada di dekatnya layaknya sebuah black hole. Carol menyuruh Kaisar Drog untuk mengevakuasi seluruh rakyatnya ke tempat yang aman, namun Kaisar Drog bingung mereka akan pergi kemana lagi. Kekacauan mulai terjadi, mereka bertiga berusaha mengevakuasi orang-orang bangsa Skrull sebisa mereka. Kamala ingin menggunakan kekuatannya untuk membantu Carol. Kekuatan itu tidak banyak membantu, dan Kamala hanya menjadi beban Carol di situasi itu. Karena keterbatasan waktu dan kapal, mereka dengan terpaksa meninggalkan separuh rakyat Skrull. Kaisar Drog sangat sedih karena sebagai seorang kaisar dia tidak mampu melindungi segenap rakyatnya. Dia juga menyalahkan Carol akibat dari perbuatannya dia harus kehilangan banyak rakyatnya. Kemudian untuk memperbaiki itu, Carol meminta bantuan pada temannya untuk membawa Kaisar Drog dan rakyatnya ke tempat yang lebih aman untuk mengungsi. Di sisi lain di Hala, Darben tengah berpidato di hadapan rakyatnya yang tengah menderita. Mereka hidup memakai masker oksigen akibat atmosfer yang kotor dan membuat mereka sulit bernafas. Dia juga berjanji akan memulihkan kembali matahari mereka agar kehidupan di Hala dan sumber daya alamnya bisa kembali seperti masa jayanya dulu. Namun di sini penasehatnya Darben memberitahu jika jalan itu sangat beresiko dan bisa membunuh Darben. Darben sangat mencintai planetnya serta rakyatnya. Dia rela mati demi mengembalikan masa kejayaan tanah airnya kembali. Di kapal Carol, Carol tengah berusaha memperbaiki beberapa komponen kapalnya. Melihat bibiknya yang tengah kesulitan, Monica membantu bibiknya itu. Mereka berdua sedikit mengobrol dan bernostalgia. Di saat itu Monica juga mengatakan rasa rindunya kepada Carol yang tak pernah pulang, dan itu membuat Monica kecewa padanya. Carol menjelaskan betapa dia ingin kembali kepada mereka namun dia adalah superhero yang dibutuhkan oleh orang banyak. Namun Monica menjawab kalau mereka keluarganya juga membutuhkan Carol di saat itu, dan itu membuat Carol terdiam. Kemudian saat suasana menjadi lebih tenang, Carol menghampiri Kamala dan meminta maaf atas cara bicara dan perlakuannya pada Kamala. Dia juga mulai berkenalan dengan Kamala. Di sana di kapalnya yang biasanya sepi sekarang ada orang lain yang bersamanya. Kamala yang adalah fans beratnya menawarkan diri untuk tinggal bersama di kapal Carol. Hal itu jelas ditolak oleh Carol. Situasi itu kemudian berubah menjadi hangat ketika mereka bertiga mulai akrab satu sama lain. Kemudian Kamala menjelaskan kenapa Darben bisa membuka sebuah titik lompatan. Dia kemudian menunjukkan gelang yang dia punya kepada Carol dan juga Monica. Dia juga menjelaskan ketika Darben membuka titik lompatan pertama,
dia jadi sering berteleportasi antar ruang dan dimensi. Carol terkejut melihat Kamala yang memiliki gelang kuantum yang dianggap hanya benda mitos. Jadi sepasang gelang kuantum itu adalah alat yang digunakan untuk membuat titik lompatan, namun Darben bisa membuat sebuah titik lompatan hanya dengan menggunakan satu gelang saja. Monica berteori kalau Darben mengisi gelang tersebut dengan energi yang berlebihan dan itu menyebabkan titik lompatan yang tercipta tidak stabil. Hal itu sangat berbahaya dan mereka harus menemui Darben, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka bertanya-tanya kemana Darben akan pergi, kemudian Kamala memberitahu kalau dia melihat peta bintang tujuan mereka. Kemudian Carol mempunyai ide untuk mengakses dan membagi ingatan mereka agar bisa dengan cepat menemukan Darben. Mereka mulai memakai alat tersebut, mereka mendapat banyak ingatan mulai dari ketika pertarungan melawan Darben, kemudian mereka juga mendapatkan peta perjalanan Darben selanjutnya. Namun, ingatan-ingatan lain Carol di masa lalu bersama Monica juga ikut terlihat. Monica sangat risih melihat kenangan masa lalu mereka, di mana ibunya Monica meninggal terkena kanker, Monica yang terkena blip, dan itu membuat Monica kesepian. Monica kemudian mengakhiri proses mengakses ingatan itu. Kamala kemudian memeluk Monica karena turut berduka akan kematian ibunya dan hal tidak menyenangkan yang dia alami. Dia juga mengajak Carol untuk memeluk Monica hingga suasana menjadi lebih tenang. Kemudian mereka bertiga kembali fokus pada tujuan selanjutnya Darben dan pasukannya. Mereka juga mencari tahu, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Darben. Semua hal yang mereka tahu, membuat mereka menemukan titik temu, kalau Darben ingin membangun kembali planetnya, Hala. Sebenarnya tujuan Darben sangat mulia karena dia cinta dengan tanah airnya, namun jalan yang dia tempuh untuk itu sangat salah karena mengorbankan orang lain untuk tujuannya. Dan tujuan mereka sekarang adalah mencari sumber air agar Hala bisa kembali subur. Carol mengatakan tempat seperti itu hanya ada di Alanda. Alanda adalah sebuah planet yang hampir 100% planet itu ditutupi oleh lautan. Monica terkejut, Carol tahu data spesifikasi tentang Alanda, dia jadi bertanya-tanya apa Carol pernah ke sana. Carol menjawabnya dengan ragu seperti menyembunyikan sesuatu. Dan diputuskanlah sebuah misi kalau mereka bertiga akan pergi ke Alanda, menghentikan Darben dan merebut gelang kuantum yang ada padanya. Di sisi lain, keluarga Kamala menghubungi Carol melalui Fury. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Kamala, mereka ingin Kamala agar cepat pulang. Monica meyakinkan keluarga Kamala kalau mereka butuh bantuan Kamala untuk menyelesaikan masalah ini, dia juga menjamin keselamatan Kamala. Keluarga Kamala hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan putri mereka tersebut dan Fury meyakinkan mereka kalau Kamala akan aman bersama Kapten Marvel. Kemudian mereka bertiga mulai membiasakan diri dan berlatih dengan kondisi mereka yang saling bertukar, mereka dengan cepat bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Kemudian di markas Sabar, ayah Kamala tengah berbincang dengan beberapa staf Sabar, namun tiba-tiba sebuah guncangan terjadi di dalam markas. Pria ini kemudian mengecek kondisi tersebut, kemudian dia dan temannya menemukan sebuah benda aneh di dalam markas namun mereka enggan untuk memberitahukannya kepada Fury. Kemudian, di kapal milik Carol, mereka bertiga sudah siap pergi ke Alanda, Alanda planet yang sangat indah. Di sana terdapat sebuah kerajaan yang sangat megah. Sebelum mereka bergerak menuju kerajaan tersebut, Carol memberikan alat komunikasi kepada Monica dan Kamala. Carol juga mengatakan dia harus menyamar karena dia sangat terkenal di Alanda dan sering membantu pangeran di negeri ini. Benar saja, ketika mereka sampai, mereka disambut oleh para penduduk yang bernyanyi dengan ramah dan hangat menyambut tuan putri mereka yaitu Carol. Hal itu membuat Monica dan Kamala sangat terkejut. Lalu Carol menjelaskan, kalau penduduk Alanda berbicara dengan lagu, dan kenapa dia dipanggil Tuan Putri di sini, adalah sebuah kesalahan teknis dan Carol tidak menjelaskan lebih detail tentang hal itu. Kemudian mereka bertiga sampai di kerajaan, di sana mereka disambut oleh seseorang pria, dan pria itu menyebut mereka bertiga sebagai The Marvels, kemudian seorang pangeran tampan datang menghampiri mereka. Dia bernama Pangeran Yan. Kemudian, pakaian Carol tiba-tiba berubah menjadi sebuah gaun yang sangat cantik, kemudian Carol dan Pangeran Yan berdansa. Carol bisa menggunakan bahasa asli orang di sana. Dalam lagu yang dia nyanyikan, dia mengatakan situasi yang bahaya akan datang ke Alanda karena Darben akan datang menginvasi Alanda, namun Pangeran Yan menjawab, Alanda tidak takut dengan Darben dan pasukannya.
Kemudian setelah dansa itu, Carol meminta kepada Pangeran Yan untuk bersiap membantu menghadapi Darben, dan Pangeran Yan menyetujui hal itu. Kemudian di markas Saber, Fury sedang mengamati sebuah objek yang dianggap sebuah telur dan anehnya lagi telur itu mulai tersebar di seluruh bagian markas Saber. Di Alanda, mereka bertiga serta Pangeran Yan telah siap untuk menghadapi Darben. Pangeran Yan juga menyuruh mereka bertiga untuk bersembunyi untuk mengelabuhinya. Seperti yang mereka duga, tak lama kemudian Darben dan pasukannya datang ke Alanda. Pangeran Yan kemudian bertanya, mau apa Darben datang kemari? Kemudian dengan angkuhnya Darben menjawab, untuk mengampuni Pangeran Yan atas kekejamannya terhadap Kekaisaran Keri, dia juga menyuruhnya berlutut dan menyerah pada mereka, akan tetapi Pangeran Yan tidak mau dan itu membuat Darben marah lalu menyerangnya. Namun Monica dengan tepat waktu menyerap serangan itu lalu menyerang balik Darben hingga terpental. Monica berusaha menahan Darben, kemudian Carol membantunya, namun kekuatan Darben ditambah gelang kuantum sangatlah besar, dengan mudah dia menerbangkan Monica dan Carol. Di tengah peperangan antara kedua pasukan itu, Kamala melihat Darben hendak pergi namun dia masih disibukkan oleh para prajurit Darben. Darben telah sampai di kapalnya, dan dia hendak menciptakan titik lompatan baru, namun hal itu berhasil digagalkan oleh Monica. Monica bertarung sengit dengannya, hingga Carol memberi perintah untuk bertukar, untuk menggantikannya menghadapi Darben. Pertarungan semakin memanas ketika Darben harus melawan Carol dan Monica, pertarungan 2 lawan 1 yang sangat sengit. Di sisi lain, Kamala yang tengah sibuk menghadapi para pasukan Darben menggunakan kekuatannya dan itu membuatnya bertukar tempat dengan Carol, dan di saat itu Darben mengetahui kalau gelang kuantum yang lain berada di tangan Kamala, dia lantas menyuruhnya untuk menyerahkan gelang itu. Monica menyuruh Kamala untuk lari, dan di saat yang sama Carol datang dan menyerang Darben, namun serangan Carol sia-sia, Darben bisa menyerap semua energi milik Carol dan membuatnya menjadi lebih kuat. Dan hanya butuh 1 kali pukulan dia bisa mengalahkan Carol. Kemudian Darben membuka titik lompatan baru dan hal itu tidak dapat dicegah oleh Monica. Gelombang yang dihasilkan dari terbukanya titik lompatan itu menyebabkan sistem markas Saber mati, keadaan menjadi sangat darurat. Hal itu juga membuat beberapa kapsul evakuasi menjadi tak bisa digunakan. Titik lompatan itu mulai menarik air laut yang ada di Alanda dan membawanya menuju Hala. Kemudian Monica dan Kamala bergegas menuju pesawat mereka. Monica mencoba untuk mengemudikan pesawat sembari menunggu Carol yang tengah menghancurkan pesawat tempur milik musuh, hingga Carol kembali dan mengambil alih kemudi. Monica ingin mengaktifkan sebuah titik lompatan agar mereka bisa kabur dengan selamat. Tapi Carol dengan keras kepala menolak hal itu, karena dia yakin bisa mengatasinya sendiri. Pasukan musuh menggunakan sebuah rudal dan mengunci pesawat mereka. Kamala yang tidak mempunyai pilihan, kemudian mengaktifkan sebuah titik lompatan dan mereka bertiga bisa melarikan diri dengan selamat, hingga mereka mendarat di suatu planet. Terjadi perdebatan antara Kamala dan Carol. Kamala meminta maaf, karena harus melakukan hal itu adalah pilihan yang sulit, namun Carol meyakinkannya agar tidak menirunya, karena dia sering mengacaukan segalanya. Carol menjelaskan, kalau dulu bangsa Keri dikuasai oleh sebuah kecerdasan buatan, kecerdasan itu juga yang membuat mereka berperang. Dan saat itu Carol berpikir dengan menghancurkan kecerdasan buatan itu semuanya akan lebih baik. Namun itu salah, hancurnya kecerdasan buatan itu membuat perang sipil semakin parah, dan itu membuat atmosfer mereka menjadi rusak dan bangsa Keri jadi sengsara. Carol mengakui itu semua adalah salahnya, dan Carol sangat menyesali perbuatannya waktu itu. Dan alasan itulah yang menyebabkan Carol tak bisa pulang menemui Monica dan keluarganya. Monica yang mendengar alasan itu dari bibiknya, tertawa dan menyemangatinya, dan Carol mulai bersyukur atas kehadiran mereka berdua di sisinya sekarang. Singkat cerita sebuah titik lompatan muncul di hadapan mereka. Carol menyadari Darben akan menargetkan sesuatu lagi untuk membangkitkan sumber daya di Hala kembali, dan dia harus segera memberitahu Fury akan hal ini. Kemunculan titik lompatan lagi membuat sistem markas Saber dalam keadaan darurat dan harus mengevakuasi seluruh staf markas, ditambah adanya kebakaran di dalam markas yang membuat kepanikan semakin menjadi. Mereka berusaha memadamkan api tersebut. Di saat-saat yang sangat genting itu, Fury menemukan kalau telur-telur tadi menetas dan mengeluarkan anak-anak kucing yang sangat menggemaskan.
yang ternyata itu semua adalah anak dari kucing Oyen milik Carol. Fury memiliki ide untuk mengevakuasi semua staf markasnya. Di saat yang sama, Carol dan yang lainnya tiba di markas Saber. Keluarga Kamala sangat senang melihat putri mereka kembali dengan selamat, namun mereka bingung kenapa banyak sekali anak kucing di sana. Anak-anak kucing tersebut mulai menelan para staf Fury. Fury menjelaskan itu semua adalah bagian dari rencana evakuasi karena lebih menghemat tempat. Setelah semua staf dimakan oleh anak-anak kucing itu dan dikirim ke bumi, Monica memberi kabar pada semuanya kalau Dar-Ben telah membuka sebuah titik lompatan lagi, dan kali ini dia ingin menyerap matahari mereka. Mereka harus segera menghentikan hal tersebut. Kemudian Kamala pamitan lagi pada orang tuanya karena mereka akan menghadapi Dar-Ben demi keselamatan alam semesta mereka. Kemudian pesawat yang ditumpangi Fury dan keluarga Kamala lepas landas menuju bumi, namun pesawat itu ditarik oleh energi titik lompatan itu lalu terhempas, mengakibatkan pesawat itu oleng hingga jatuh ke bumi. Namun untungnya, pesawat itu bisa mendarat di bumi dengan selamat. Kemudian di kapal milik Dar-Ben. Dar-Ben didatangi oleh Carol. Mereka sempat berbincang sebentar, lalu tiba-tiba Monica telah ada di belakangnya dan menyerang Dar-Ben hingga terpental. Dar-Ben tak memegang senjatanya dan kini dia akan melawan 3 superhero sekaligus. Dar-Ben sangat kewalahan, kerja sama Carol dan kawan-kawan sangat rapi hingga bisa memojokkan Dar-Ben. Dar-Ben tak bisa bergerak karena badannya tertindih bongkahan pesawat. Kamala merasa kasihan dengan kondisi Dar-Ben, dan dia ingin Dar-Ben menyerah dan menyerahkan gelang itu kepadanya. Dar-Ben menolak dan terus memperjuangkan tanah airnya. Dia terus menyalahkan Carol yang membuat bangsa mereka sengsara. Lalu, Monica menawarkan sebuah jalan keluar kepada Dar-Ben, kalau Carol bisa mengembalikan mataharinya seperti semula dengan kekuatannya. Setelah mendengar penjelasan dari Monica, Carol pun setuju. Merasa yakin dengan jalan itu, Dar-Ben menyetujuinya. Namun ketika Carol hendak membebaskan Dar-Ben dari reruntuhan itu, dengan cepat Dar-Ben mengambil senjatanya lalu menyerang Carol. Dengan spontan, Carol dan Kamala mengaktifkan kekuatan mereka dan membuat mereka bertukar tempat. Alhasil Kamala jadi disandera oleh Dar-Ben. Hal itu membuat Monica dan Carol tidak bisa berbuat apa-apa. Dar-Ben kemudian memakai kedua gelang itu, dan menggunakannya untuk membuat titik lompatan yang lebih besar. Carol berusaha menghentikan Dar-Ben namun gagal. Dar-Ben membenturkan kedua gelang itu, karena energi yang sangat besar, membuat tubuhnya hancur. Sebuah robekan besar dimensi yang tidak stabil muncul, dan menyebabkan kekacauan. Kemudian Monica memiliki satu ide untuk menutup robekan ruang waktu tersebut. Dengan menggunakan energi yang sama besarnya untuk membuka titik lompatan itu, mereka menggabungkan energi mereka dan memusatkannya pada tubuh Monica. Kemudian, dengan energi sebesar itu, Monica melesat menuju titik lompatan itu. Dia mulai menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya dari dalam. Titik lompatan itu perlahan mulai menutup namun Monica malah terjebak di sana. Kemudian Carol secepat mungkin menyusul Monica, namun usahanya gagal, karena titik lompatan itu telah tertutup seutuhnya. Dan kini alam semesta telah selamat namun dia harus kehilangan keponakan kesayangannya. Setelah momen sedih itu, kapal Carol kembali ke bumi namun hanya Kamala saja yang kembali. Kemudian Kamala menceritakan semua yang terjadi pada Fury, kalau mereka telah kehilangan Monica. Dan Carol sekarang tengah menepati janjinya kepada Dar-Ben, untuk membangkitkan kembali matahari di Hala. Kini orang-orang bangsa Kree bisa melihat lagi matahari mereka. Setelah insiden itu, markas Saber kini bisa beroperasi dengan normal, namun Fury sangat sedih, karena Monica tidak bersama mereka lagi. Kemudian di Louisiana, Carol tengah membantu keluarga Kamala yang tengah pindah rumah, dan mereka menghabiskan waktu mereka bersama sembari menunggu hingga Monica kembali. Singkat cerita scene berpindah di mana diperlihatkan Kamala yang tengah mengajak seseorang yang bernama Kate Bishop, untuk bergabung di tim superhero-nya. Kemudian, kita diperlihatkan Monica yang baru sadar dari pingsannya. Dia terbangun di sebuah rumah sakit dan bertemu seseorang yang mirip dengan ibunya. Dan dia sadar itu bukan ibunya, dan film pun selesai. Terima kasih kalian semua yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.